Iya, perkenalkan nama saya John Marcel Stefanus Wallington dari Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Di sini ada soalnya. Buatlah program menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut seperti soal yang tugas kedua, yaitu golongan A ada 5 juta, B 6,5, C 9,5, lalu setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika A diambil dari array 0, lalu B array 1, lalu array 2, lalu untuk persen arraynya juga dibuat dari 30, 32, 34, 36, 38. Lalu jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per jam, ketentuan sebagai jika karyawan lembur 1 jam, maka gajinya lembur 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu kalau 2 jam 32%, kalau 3 jam 34%, lalu 4 jam 36%, dan jika lebih dari 5 jam 38%. Input pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layar jumlah penghasilan, gaji, dan plus gaji lembur. Nah, kita akan langsung saja ke codingannya. Oke. Di sini saya udah buat kelasnya gaji karyawan. Pertama kita buat dulu public static void main-nya, PSFVM. Lalu kita buat scannernya. Tapi ini sudah ada muncul, tapi saya akan merincikan semua codingannya. Nah, kita buat dulu data golongan dan gaji, integer array. Untuk array tersebut dihitung dari 0. Jadi misalkan biasanya dimulai dari 1, 2, 3, tapi untuk array di perhitungannya tuh dari 0. Jadi misalkan 5 juta, 6,5, dan 9,5 juta itu 5 juta itu dianggap 0. Lalu seterusnya 6,5 itu 1, dan 9,5 itu array yang kedua. Ini angkanya saya bisa pakai garis bawah tuh biar bisa membedakan saja. Nah, ini array gaji, lalu saya buat integer lagi untuk persenan lembur 30, 32, 34, 36, lalu terakhir 38. Ini array persentase sudah. Lanjut ke membuat scanner untuk inputnya, karena kita akan menginput seperti memasukkan data. Jadi scanner input, new scanner system in. Lampu merah karena dibutuhkan import dulu, jadi tidak muncul yang namanya scanner itu. Tapi setelah kita ketikkan, dia akan muncul sendiri. Nah, lihat, import Java util scanner sudah muncul. Lalu kita buat input golongannya dengan short print. Saya nggak pakai line, jadi saya hapus. Lalu masukkan golongan karyawan, itu ada A, B, C.
Oke, setelah itu kita buat char golongannya untuk penginputannya. Jadi inputannya itu mengikuti yang kita masukkan, misalkan nantinya beda dari yang kita inginkan, misalkan di sini ada A, B, C, kalau misalkan D, nanti kita buat si golongannya tidak valid. Di sini buat to uppercase, jadi bebas, bisa A kecil, A besar. Nah, lanjut dengan input jam lembur ya. Outprint lagi, sistem outprint, masukkan jam lembur. Langsung integer jam lembur, masukkan input next in karena kita pakai integer, jadi angka, di sini angka. Lalu selanjutnya kita akan membuat deklarasi gaji pokoknya dan berdasarkan golongannya. Nah, kita langsung if golongan sama dengan A. Lalu kita buat else-nya. Gaji pokok sama dengan gaji golongan array ke 1 ke 0 maksudnya 1 0 ya. Setelah itu kita lanjut, tapi ini ada sesuatu yang salah karena gaji pokoknya itu merah. Saya lupa untuk membuat deklarasinya dan saya garuk-garuk. Saya buat deklarasinya dulu, variabel untuk gaji pokok dan gaji lembur. Integer gaji pokok dengan 0 dan integer gaji lemburnya 0. Maksudnya ini adalah yaitu arraynya. Untuk gaji lembur saya lupa untuk pakai double karena ini untuk nilai yang banyak. Selanjutnya kita lanjut lagi ke deklarasi gaji pokok berdasarkan golongannya, yaitu bikin else if lagi jika kalau bukan A ke B dan gaji pokoknya dengan gaji golongannya yang array 1 terus sampai ke 3-nya dibuat. Golongan C yang kedua, array kedua, untuk kita buat lagi else if D. Nah, ini saya langsung nge-tab karena emang nggak ada yang D, langsung kita buat else. Kalau dimasukin golongan D, apapun yang setelah D, golongannya tidak valid. Oke. Langsung input juga close.
tambahkan return. Selanjutnya membuat menentukan persentase lembur karyawan berdasarkan jam lembur. Di sini kita pakai integer persen, lalu if jam lembur, jika jam lembur sama dengan lebih dari 5, maka gaji pokok dikali persentase lembur. Mudahnya seperti itu. Saya pindahin kamera dulu. Persen sama dengan persen lembur dikali lembur udah ada di atas. Gatel. Oh, ini belum dikali ya, saya lupa. Itu diambil dari array keempatnya, sama kayak di atas. Sama if else juga, if jam lemburnya dari 4 jam, persen lemburnya ngambil yang ketiga. Saya ngambil dari depan ke belakang. Lalu jika 3 jam yang ambil array kedua, lalu yang jam lembur 3 jam berarti ambilnya di array kedua, dan seterusnya sampai array 0, yaitu 1 jam. Lalu persen sama dengan 0 jika tidak lembur. Maksudnya persen sama dengan 0 berarti jika tidak ada jam lembur berarti ya tidak lembur, berarti jamnya 0 dikalikan 0, nggak dikalikan 0 juga sih, maksudnya pilihannya tidak ada 0. Lalu hitung gaji lemburnya dengan gaji pokok ditambah persen dibagi 100, karena di arraynya tidak kita langsung konversi dari awal, jadi kita harus bagi 100 lalu dikalikan lagi jam lembur. Selesai. Lalu kita buat
hitung total penghasilannya. Dengan double total penghasilan sama dengan gaji pokok kali gaji lembur. Karena kita pengguna double itu untuk angka yang besar-besar. Bisa juga pakai long tapi lebih efektif double. Lalu saya di sini pakai teknik tugas yang kedua, yaitu mengatur format mata uang Indonesia. Karena kalau langsung tanpa format ini dia bentukannya seperti tidak beratur, tidak estetik. Nah, dengan menggunakan number formatter sama dengan nomor format titik get currency instant. Nah, nomor formatnya bakal muncul juga seperti scanner. Lalu di sininya di get currency-nya kita ubah ke pertama ke ID new lokal juga bakal muncul di atas seperti number format. Nah, kita ganti language-nya ID, maksudnya Indonesia, lalu negaranya Indonesia ID besar country. Oke, lanjut. Muncul juga lokalnya, lalu kita formatternya kita tambahin ke format total penghasilan. Oh, ini bukan, ini untuk menghilangkan 2 angka koma di belakang. Formatter ini saya pengen ubah tapi saya pikir tidak usah lah, langsung saja jadinya dengan set maksimum fraction digit. Di awal kode ini ada 2, berarti di belakang angka itu ada 0, ada 2 belakang koma maksudnya. Harus saya ganti jadi 0 untuk menghilangkan. Jadi saya kasih tanda untuk memberitahu kalau ini untuk menghilangkan angka di belakang koma. Selanjutnya kita bakal pakai format ini untuk hasil yang nantinya bakal dimunculkan pada prompt-nya. Jadi kita pakai string gaji pokoknya kita ganti jadi format pakai D karena sudah diubah pakai bahasa Inggris. Di formatternya ganti format total penghasilan. Lalu kita ada 3 yang harus diubah, gaji pokok, gaji lembur, sama total penghasilan. Jadi sama kita ganti gaji lembur formatter sama dengan formatter titik format gaji lembur. Lalu terakhir juga sama string gaji total penghasilan formatted sama dengan formatter format total penghasilan formatted sama dengan formatter format total penghasilan. Sama aja ya ke di atas. Tapi oke. Kita buat output hasilnya. Ini pakai sistem outprint semua. Jadi saya buat hasil akhirnya itu penghasilan karyawannya tuh ditambah gaji total penghasilan format, ikutin yang udah kita ubah formatnya. Jadi kita harus pakai yang sudah kita ubah yang 3 tadi. Lalu sistem outprint line gaji pokok
pokok ditambah total gaji pokok format. Sebenarnya sama aja sih kalau gaji pokok aja, tapi di angkanya tidak estetik kata saya. Ganti gaji lemburnya ditambah gaji lembur formatter. Lalu satu lagi total penghasilan, yaitu gaji ini langsung total penghasilan sih, bisa, jadi nggak harus ditambah lagi. Nah, sudah dibuat di atas. Lalu menutup scannernya, input titik close titik koma. Ini saya bikin watermark dulu, itu jual marsa sistem halus langitan anjay. Informasi selanjutnya kode ini akan kita ceki dulu apakah benar, salah. Nyata ada yang salah, merah kelihatan dari nomor 7. Kalau dilihat si 830 ada illegal start of expression. Oh, salah. Arraynya bukan begitu. Harusnya pakai keluar awal buka, keluar awal tutup. Sini kita akan ganti. Nah, sini saya rukar dulu. Saya nggak tahu apa yang saya harus diganti. Nah, saya sudah tahu apa yang diganti. Nah, di situ sama dua-duanya. Kita cek lagi. Seharusnya bisa. Nah, sudah bisa masukkan golongan karyawan misalkan A dan gaji lemburnya. Kerja lembur bagai kuda 8 jam. Hasilnya 20.200.000. Anjay. Saya mau di perusahaan seperti itu. Dan gaji pokoknya 20 juta langsung, dan gaji lemburnya saja 15 juta. Berarti pokoknya aja 5 juta. Oh, berarti ada yang salah nih. Harusnya gaji pokoknya tuh ngeluarin gaji pokoknya saja nih. Tapi tidak apa-apa lah. Kan bisa melakukan matematika sendiri. Lalu misalkan saya rerun lagi. Mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan coding dan apapun itu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye-bye.